Usia 25 sering dianggap sebagai usia dewasa resmi. Bukan remaja lagi, tapi juga belum terlalu mapan. Di usia ini, kamu mulai merasakan tekanan dari berbagai arah, keluarga, teman, pasangan, bahkan dari diri sendiri. Kamu mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan seperti, sudah punya tabungan berapa, kerja di mana sekarang, udah punya usaha sendiri belum? Atau, kapan sukses kayak yang lain? Setiap kali buka media sosial, kamu disuguhi pencapaian orang-orang yang seumur denganmu. Ada yang sudah punya bisnis kuliner, ada yang buka clothing line, ada juga yang jadi influencer dengan penghasilan belasan juta per bulan. Lama-lama, kamu merasa tertinggal. Seolah hidup ini perlombaan, dan kamu berada di baris paling belakang. Narasi bahwa usia 25 harus sudah punya bisnis, makin sering digaungkan. Banyak konten motivasi, terutama di TikTok dan YouTube, yang menekankan bahwa kalau kamu belum punya bisnis sendiri, kamu akan jadi budak korporat selamanya. Kalimat-kalimat seperti, mulai dari sekarang atau menyesal seumur hidup, atau kerja buat orang itu bikin kamu miskin, kerap didengar. Tapi, apakah semua itu benar? Atau hanya tekanan sosial yang dibungkus kata-kata manis? Nyatanya, membangun bisnis bukan soal umur, tapi soal kesiapan mental, ilmu, dan pengalaman. Dan gak semua orang punya kesempatan atau modal yang sama saat memulai. Tapi, jangan salah paham. Memulai bisnis di usia muda memang punya banyak keuntungan. Di usia 25, kamu masih punya waktu lebih panjang untuk belajar dari kegagalan. Energi kamu masih besar, semangat untuk eksplorasi juga tinggi. Kamu belum terikat banyak tanggungan, belum punya cicilan rumah atau anak yang harus disekolahkan. Artinya, kamu bisa mengambil risiko lebih besar dibanding orang umur 35 yang sudah punya keluarga. Tapi, risiko itu tetap harus diperhitungkan. Bukan asal nekat tanpa strategi. Jangan sampai kamu buka bisnis hanya karena ikut-ikutan tren, tanpa tahu apa yang kamu jual dan ke siapa kamu menjualnya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang memang cocok berbisnis? Jawabannya, tidak. Tidak semua orang cocok jadi pengusaha. Sama halnya seperti tidak semua orang cocok jadi dokter, guru, atau seniman. Ada orang yang jiwanya memang suka tantangan, suka ketidakpastian, dan tahan tekanan. Tapi ada juga yang lebih nyaman dengan stabilitas dan rutinitas kerja kantoran. Dan itu sah-sah saja. Jangan anggap bekerja di perusahaan adalah kegagalan. Karena nyatanya, banyak orang yang sukses secara finansial dan emosional lewat jalur profesional. Bisnis bukan satu-satunya jalan menuju sukses. Tapi jika kamu merasa tertarik, punya ide, dan siap jatuh bangun, maka kenapa tidak? Sebagian orang membuka bisnis bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin belajar. Belajar bertanggung jawab, belajar mengatur waktu, keuangan, bahkan emosi. Karena di dunia bisnis, kamu tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Kamu akan berurusan dengan pelanggan yang rewel, supplier yang telat, keuangan yang minus, bahkan komentar jahat dari orang yang meremehkan. Tapi dari semua itu, kamu justru belajar menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih kuat, hal-hal yang kadang tidak kamu dapatkan dari rutinitas kerja kantoran. Sayangnya, tidak sedikit anak muda yang terjebak ilusi bisnis. Mereka pikir buka usaha itu gampang. Lihat teman jualan online, langsung ikut. Lihat ada yang buka kafe, langsung ikut patungan. Padahal di balik itu semua, ada ratusan jam riset, belajar, mencoba, gagal, bahkan utang. Banyak bisnis yang tutup dalam 1-2 tahun pertama. Banyak yang rugi ratusan juta, bahkan kehilangan relasi karena bisnis bareng teman tanpa aturan jelas. Ini realita yang jarang dibagikan. Yang sering kita lihat hanyalah bagian yang menyenangkan, omset besar, gaya hidup mewah, dan kebebasan waktu. Namun, bukan berarti kamu harus takut mulai. Justru sekarang adalah waktu terbaik untuk mencoba. Tapi mulailah dari yang kecil. Jangan terburu-buru ingin langsung punya brand terkenal. Coba dulu jual produk yang kamu suka ke lingkungan sekitar. Uji pasarnya. Pelajari responnya, perbaiki cara promosinya. Kamu tidak harus punya modal besar dulu untuk bisa memulai.
Yang lebih penting adalah mentalitas pembelajar, berani mencoba, mau dikritik, dan siap berubah. Bisnis bukan soal ide besar, tapi soal eksekusi. Banyak orang punya ide cemerlang, tapi tidak pernah mereka wujudkan karena takut gagal. Sebaliknya, ada orang yang mulai dari hal sederhana, jualan kopi literan, buka jasa potong rambut, jualan digital art, dan mereka berhasil karena konsisten. Konsistensi inilah yang sering dilupakan. Semua orang semangat di awal, tapi saat pembeli sepi, saat capek kirim-kirim barang sendiri, atau saat hasilnya belum seberapa, mereka langsung berhenti. Padahal, di dunia bisnis, hasil tidak datang instan. Perlu waktu, perlu proses. Kalau kamu masih bingung mau bisnis apa, coba mulai dari diri sendiri. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu kuasai? Apa yang sering ditanya orang ke kamu? Kadang, bisnis paling cocok bukan yang paling keren, tapi yang paling dekat dengan keseharian kamu. Misalnya, kamu suka ngedit video, buka jasa editing. Kamu suka nulis, mulai jadi copywriter freelance. Kamu jago main game, buka jasa joki atau live streaming. Peluang selalu ada, asalkan kamu mau melihat dan memanfaatkannya dengan serius. Berbisnis juga berarti kamu harus punya kemampuan berpikir jangka panjang. Tidak semua hari akan menyenangkan. Ada masa-masa kamu bingung bayar tagihan, bingung cari pelanggan, bahkan bingung mau lanjut atau berhenti. Di saat-saat itulah kamu butuh fondasi yang kuat, visi, alasan kenapa kamu mulai, dan keyakinan terhadap proses yang kamu jalani. Bisnis bukan soal cepat-cepatan, tapi soal siapa yang bertahan paling lama. Dan itu hanya bisa dicapai jika kamu tidak mudah menyerah. Banyak orang berpikir bahwa untuk memulai bisnis harus tunggu punya modal besar dulu. Padahal yang paling kamu butuhkan adalah kemampuan melihat masalah dan menawarkan solusi. Bisnis yang baik bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa besar nilai yang bisa kamu tawarkan ke orang lain. Kalau kamu bisa bantu orang menghemat waktu, tenaga, atau uang mereka, kamu sudah punya dasar untuk membangun bisnis. Modal bisa dicari belakangan, lewat tabungan, investor kecil-kecilan, bahkan sistem pre-order. Tapi kalau idenya kosong, uang sebanyak apapun tidak akan menyelamatkan bisnismu. Usia 25 adalah masa paling tepat untuk mengevaluasi apa yang ingin kamu bangun dalam hidup. Apakah kamu ingin kerja sampai tua, atau punya sistem yang bisa bekerja untukmu? Punya bisnis bukan berarti kamu anti kerja kantoran. Tapi dengan berbisnis, kamu membangun aset yang suatu hari bisa berjalan sendiri tanpa harus kamu hadir setiap hari. Kamu belajar tentang sistem, membangun tim, mengelola arus kas, dan memperbesar dampak dari waktu ke waktu. Bahkan meskipun kamu gagal, pengalaman itu tidak akan sia-sia. Karena skill yang kamu dapatkan akan tetap bisa kamu pakai, dimanapun kamu berada. Jangan terlalu terpaku pada jenis bisnis apa yang sedang tren. Banyak yang ikut-ikutan bisnis karena viral, tapi saat tren meredup, usahanya ikut hilang. Bisnis yang kuat lahir dari kejelasan masalah yang diselesaikan, bukan dari tren sesaat. Jika kamu ingin membangun bisnis yang bertahan lama, kamu harus tahu siapa target pasarmu, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana cara terbaik melayaninya. Bangun hubungan, bukan hanya transaksi. Fokus pada manfaat, bukan hanya keuntungan. Dan pastikan kamu sendiri percaya pada produk yang kamu jual, karena pelanggan bisa merasakan ketulusan itu. Mental yang harus kamu bangun bukan hanya soal tahan banting, tapi juga tahan tunggu. Banyak orang menyerah terlalu cepat karena hasil tak kunjung datang. Padahal, butuh waktu untuk brand dikenali orang. Butuh konsistensi untuk membentuk reputasi. Tidak ada jalan pintas dalam bisnis. Bahkan bisnis besar seperti Gojek, Tokopedia, hingga Kopi Kenangan sekalipun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa sampai di titik sekarang. Mereka juga memulai dari kecil, dari ide sederhana, dari tim yang sedikit. Jadi kalau kamu sekarang baru mulai, jangan minder. Justru kamu sedang berada di fase paling penting, fondasi. Kesuksesan bisnis bukan hanya diukur dari omset atau viralitas. Ukurannya juga ada pada bagaimana bisnismu membuatmu berkembang sebagai pribadi. Apakah kamu jadi lebih disiplin, lebih tangguh, lebih kreatif?
Apakah kamu belajar cara memperlakukan orang dengan adil, baik pelanggan maupun tim? Karena pada akhirnya, uang bisa habis. Tapi karakter dan kemampuan yang kamu bangun akan jadi aset seumur hidup. Bahkan kalau bisnismu tutup sekalipun, kamu bisa mulai lagi dengan lebih cepat karena kamu sudah tahu apa yang harus diperbaiki. Mungkin kamu sekarang sedang merasa terlambat, melihat teman-temanmu sudah lebih dulu melangkah. Tapi ingat, hidup bukan lomba. Kamu tidak pernah benar-benar tertinggal kalau kamu tetap berjalan. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang sukses di usia 23, ada juga yang baru mulai di usia 30. Yang terpenting bukan kapan kamu mulai, tapi apakah kamu siap bertahan saat tantangan datang. Karena semua orang bisa semangat di awal, tapi hanya mereka yang konsisten yang akan bertahan sampai akhir. Kalau sekarang kamu belum punya bisnis, itu tidak apa-apa. Tapi jangan berhenti belajar. Gunakan usia 25 ini untuk memperbanyak pengalaman, memperluas jaringan, memperdalam skill. Kamu bisa mulai dari freelance, dari proyek kecil, dari kolaborasi. Bisnis yang kuat bukan dibangun dari ambisi besar, tapi dari proses yang sabar dan berkelanjutan. Jadikan kegagalan sebagai guru, dan jangan takut untuk mulai dari nol, karena semua orang hebat pun pernah berada di titik itu. Lingkunganmu akan sangat memengaruhi. Kalau kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu mengeluh, menyalahkan keadaan, dan takut mencoba, kamu akan ikut terbawa. Tapi kalau kamu dikelilingi orang yang progresif, yang suka diskusi ide, dan berani ambil langkah, kamu akan ikut tertular semangatnya. Maka pilih temanmu dengan bijak. Cari komunitas, mentor, atau role model yang bisa mendukung perjalananmu. Karena membangun bisnis seringkali terasa sepi, dan kamu butuh support system agar tetap waras. Usia 25 bukan akhir, tapi awal. Bukan batas waktu, tapi pintu pembuka. Jangan jadikan angka itu sebagai tekanan, tapi sebagai pengingat bahwa kamu punya potensi besar yang bisa mulai diolah. Mulai dari ide kecil, dari skill sederhana, dari satu langkah yang bisa kamu lakukan hari ini. Kamu tidak harus menunggu semuanya sempurna. Karena kadang, langkah pertama yang belum sempurna itu justru jadi gerbang menuju sesuatu yang luar biasa. Jadi, apakah umur 25 harus sudah punya bisnis? Jawabannya, tidak harus. Tapi akan sangat baik kalau kamu sudah mulai berpikir ke arah sana. Paling tidak, kamu sudah tahu bahwa kamu tidak ingin bergantung seumur hidup pada sistem yang tidak kamu kendalikan. Entah kamu akan memulainya sekarang, besok, atau tahun depan, yang terpenting, kamu tidak berhenti belajar dan mencoba. Karena di akhir hidup nanti, kamu tidak akan menyesal karena gagal. Kamu akan menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali.